Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dari satu lagu Kidung Jemaat nomor 353 dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini, untuk datang di bawah kaki salib-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang sudah kami nyanyikan, bahwa Tuhan dengan lembut memanggil kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk duduk di bawah salib-Mu, untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, dan kami boleh gunakan hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita di hari ini berjudul Termasuk dalam Perbaktian Doa. Termasuk dalam perbaktian doa. Ayat inti kita untuk hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara yang kekasih, ketekunan dalam doa telah ditetapkan menjadi satu syarat keberterimaan. Kita harus senantiasa berdoa jika ingin bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita juga harus bertekun di dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Roma 12 ayat 12, Kolose 4 ayat 2. Rasul Petrus juga mengingatkan orang-orang percaya supaya kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itu terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Dan Paulus juga langsung berkata dalam Filipi 4 ayat 6, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Akan tetapi, kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ini ditulis dalam Yudas pasal 20. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci
dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi saudara, doa yang tiada berkeputusan adalah merupakan satu hubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Dan dengan demikian, hidup itu mengalir dari Allah masuk ke dalam kehidupan kita. Dan dari kehidupan kita, mengalir kembali kesucian dan kemurnian kepada Allah. Itulah sebabnya berdoa dengan rajin sangat perlu. Jangan biarkan ada sesuatu yang menghalangi atau merintangi. Usahakanlah supaya tetap terpelihara hubungan yang terbuka antara diri kita, antara jiwa kita dengan Yesus. Carilah setiap kesempatan untuk kita boleh pergi ke tempat di mana biasanya kita berdoa. Kalau di rumah harus ada tempat yang khusus untuk kita berdoa. Tidak hanya di kamar saja. Ya, kadang-kadang di kamar ini juga dapat mengajak kita untuk tidur lagi. Tetapi mungkin di ruangan tamu atau di tempat di mana rumah kita berada, ada tempat khusus untuk kita berdoa. Dan carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat itu di mana kita biasa berdoa. Lalu bukan hanya pergi ke situ untuk tidak berdoa, tetapi pergi ke tempat itu untuk berdoa. Semua orang yang sungguh-sungguh mencari hubungan dengan Allah akan hadir dalam perbaktian doa. Setia mengerjakan pekerjaan mereka serta sungguh-sungguh rindu memetik segala keuntungan yang dapat diperolehnya. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya dengan menempatkan diri mereka sendiri di tempat di mana mereka dapat memperoleh berkas sinar dari surga. Kita harus berdoa dalam lingkungan keluarga. Dan di atas semua itu kita jangan lupa berdoa pribadi. Karena inilah kehidupan jiwa. Jiwa mustahil dapat tumbuh kalau doa dilalaikan. Doa dalam keluarga dan doa di hadapan banyak orang tidaklah cukup. Di tempat yang sepi biarlah jiwa itu terbuka di hadapan pemandangan Allah. Doa menyendiri itu hendaklah hanya didengar Allah yang mendengarkan doa. Jangan ada telinga lain mendengar beban permohonan serupa itu. Di dalam doa sendirian, jiwa bebas dari segala pengaruh sekelilingnya, bebas dari keributan. Dengan tenang dan tekun doa itu sampai kepada Allah. Kematian dan kekekalanlah pengaruh yang terbit dari Dia yang memandang dalam tempat yang tersembunyi dan yang telinganya terbuka mendengarkan doa yang terbit dari hati. Dengan tenang dan dengan iman yang tulus, jiwa berhubungan dengan Allah serta mengumpulkan kepadanya sinar terang ilahi untuk menguatkan serta menegakkannya di dalam pergumulan melawan iblis. Dan kita bisa katakan Tuhanlah benteng kekuatan kita. Jadi berdoa di dalam kamarmu atau berdoa juga di dalam tempat yang engkau khususkan. Demikian pula ketika engkau berangkat menuju pekerjaanmu sehari-hari. Biarlah hatimu sering diangkat kepada Allah. Dengan cara demikian, itulah Henokh. Henokh dia berjalan dengan Allah. Di mana saja dia berada, dia selalu terkonek, dia selalu terhubung dengan Allah. Doa sendirian ini naik bagaikan bau-bauan yang harum ke hadapan tahta kemurahan. Iblis tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap pada Allah. Jadi saudara-saudara, waktu berdoa bukan hanya pada saat kita berdoa, tetapi di mana saja, kapan saja hati kita terangkat kepada Tuhan, itu juga merupakan doa. Dan poin penting pada renungan kita hari ini adalah jangan pernah lupa untuk doa pribadi. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua adalah sediakanlah tempat yang khusus di rumah kita untuk menjadi tempat berdoa. Kita juga bisa sebutkan itu taman tempat berdoa. Lalu jangan lupa taman tempat berdoa itu atau tempat istimewa untuk berdoa kita gunakan untuk berdoa. Saya memberikan contoh. Ada hal-hal alamiah yang terjadi dalam hidup kita. Pada waktu malam kita mungkin rasa buang air kecil, kita mungkin bangun dan itu sekitar jam 1 misalnya atau jam 2. Maka sebenarnya hal alamiah yang kita alami itu adalah panggilan untuk kita berdoa. Maka mari gunakan kesempatan pada waktu itu setelah kita ke toilet dan kita kembali kita ke tempat istimewa itu untuk berdoa. Dan ini secara pribadi. Ada waktu berdoa bersama suami atau istri, ada waktu berdoa bersama keluarga, bersama anak-anak, tetapi ada waktu berdoa pribadi, doa sendiri.
Dan ini yang sangat penting, karena renungan kita hari ini katakan dengan doa-doa pribadi inilah kita dapat menguatkan iman kita, mempertumbuhkan kerohanian pribadi kita. Saya sudah katakan dalam renungan kita kemarin bahwa keselamatan itu tidak dapat dibuat oleh orang lain, atau kerohanian orang lain dapat ditransfer kepada kerohanian kita. Tidak bisa. Kita harus berdiri pribadi sendiri dalam kerohanian kita, hubungan dengan Tuhan itu secara pribadi. Oleh karena keselamatan itu juga Tuhan buat untuk kita secara pribadi. Tuhan tidak memilih keselamatan itu atau menentukan keselamatan itu kolektif atau kepada banyak orang, siapa saja, atau bisa ditransfer kerohanian kepada orang lain. Tidak. Kita punya dan kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dengan pekabaran ini. Boleh menjadi berkat kekuatan kepada kita dimanapun kita pergi melangkahkan kaki hari ini. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa, kita akan nyanyikan pujian Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Di awal tadi kita nyanyikan bait pertama, dan pada penutup ini kita akan nyanyikan baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah renungan pagi di hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan, dan berkati semua pendengar di mana saja berada. Dan setiap perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sekali lagi hari ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih partisipasi dalam ibadah pagi ini. Dan biarlah kiranya berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Saya berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan kita semua sepanjang hari ini. Shalom.